Bersahabat, bersaudara dalam Tuhan, saling cinta. Sesama kawan, jangan bertengkar, tolong menolong, berjiwa sabar. Ayolah, ayo kita bersama, mari menggalang persahabatan. Bersahabat, bersaudara dalam Tuhan, saling cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu. Bimbinglah kami, agar melalui proses pembelajaran ini, kami mampu menyadari pentingnya kehadiran sahabat dalam hidup kami, sehingga kami pun dapat menjadi sahabat bagi orang lain dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran bersahabat. Kalau tadi dalam lagu yang Ibu nyanyikan itu, dalam bersahabat, itu ada gambar teman-temanmu yang sedang naik ikan lumba-lumba. Mereka bersahabat dengan ikan, bersahabat dengan sesama teman. Kemudian kita meminta kepada Tuhan. Di situ beberapa anak bersahabat dengan Tuhan Yesus, berbicara, bercakap-cakap dengan Tuhan. Sekarang kita akan lihat bagaimana kisah cinta sahabat, tentang persahabatan antara pangeran dan bangsawan. Itu dikisahkan di dalam bukumu dari halaman 125. Lengkapnya kamu baca sendiri di situ. Intinya ada seorang pangeran yang mau dihukum mati di tiang gantungan. Tetapi pangeran itu meminta waktu untuk kembali kepada keluarganya, minta izin bahwa dia akan mati, singkatnya begitu. Nah, dari pihak yang mau menghukum tentu saja tidak percaya. Tetapi sang pangeran ini mempunyai sahabat. Di negeri itu, sahabatnya seorang bangsawan yang menjadi jaminan bahwa kalau pangeran tidak datang tepat pada waktunya, maka bangsawan itu yang akan dihukum mati di tiang gantungan. Singkat cerita, pangeran ini tidak datang. Waktu yang ditunggu-tunggu itu sudah saatnya itu, loh ini mana? Tidak datang-datang. Maka bangsawan yang akan dijatuhi hukuman mati. Tetapi tepat pada saatnya pangeran ini datang ketika bangsawan sudah siap untuk mati di tiang gantungan. Akhirnya sang pangeran itu meminta tali yang akan dipakai untuk menggantung sahabatnya itu. Padahal sahabatnya sudah siap untuk mati. Jadi terjadilah perebutan tali bahwa dua-duanya siap untuk mati demi sahabat. Karena itu yang terjadi, maka algojonya itu membuat keputusan bahwa hukuman mati itu dibatalkan. Algojonya memutuskan dan membuang tali gantungan itu, lalu berkata kepada dua sahabat itu, "Seumur hidupku, saya belum pernah mendengar dan menyaksikan suatu persahabatan yang penuh cinta pengorbanan seperti ini. Anda berdua diampuni. Perkenankan saya bergabung dengan Anda berdua sebagai sahabat ketiga." Itu anak-anak, kalau persahabatan sejati itu buah-buahnya positif. Algojonya ikut serta dalam persahabatan itu. Gambar di situ, itu sahabat sejati itu. Tuhan Yesus wafat di kayu salib demi
manusia. Terus seseorang itu juga memikul salib karena cintanya pada Tuhan Yesus. Dia memeluk Tuhan Yesus. Itulah persahabatan yang sejati. Nah, berikut di sini ada lagi Daud dan Yonatan. Daud dan Yonatan ini juga merupakan persahabatan sejati. Ayat 1. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Itu setia pada sahabat, semua yang dibutuhkan untuk berperang diberikan. Persahabatan antara Yonatan dengan Daud. Begitu. Berikutnya sekarang, bagaimana kitab Putra Sirah berbicara tentang persahabatan. Sahabat setiawan adalah obat kehidupan. Orang yang takut akan Tuhan memperolehnya. Nah, itu gambarnya itu nampak sekali bahwa suasananya itu damai kalau seseorang bersahabat. Ayat 17. Orang yang takut akan Tuhan memelihara persahabatan dengan lurus hati. Sebab seperti ia sendiri, demikian pun temannya. Persahabatan sejati tidak dibangun demi kesenangan pribadi dan untuk waktu sesaat saja. Persahabatan sejati adalah persahabatan yang dilandasi iman akan Allah yang lebih dahulu mengasihi dan menjadi sahabat manusia. Tuhan Yesus tadi dalam pengorbanannya di salib itu sudah lebih dahulu mengasihi kita. Lebih dahulu menjadi sahabat kita. Oleh karena itu tugas kita menjadi sahabat bagi siapapun. Gambar di samping itu nampak seseorang sedang bersahabat dengan teman-temannya. Nah, begitu anak-anak. Baik, sekarang kita akan lihat yang berikutnya. Bagaimana perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi? Dilihat dari Injil Yohanes bab 15. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada kamu. Nah, itu anak-anak, Tuhan Yesus itu sudah mengorbankan nyawanya. Di situ nampak dia dipangku oleh Bunda Maria. Di sampingnya ada rasul yang dikasihi, Rasul Yohanes. Dia menjadi sahabat kita. Dia menyerahkan nyawanya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Dia memberikan nyawanya untuk kita semua. Nah, begitu. Jadi kita juga sahabatnya Tuhan Yesus, tapi menjadi syaratnya kalau kita berbuat apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Begitu? Nah, baik. Berikutnya sekarang. Di sini ada lagi. Sikap yang harus dihindari dalam persahabatan. Pertama, mencari keuntungan diri sendiri. Itu nggak boleh. Kalau dalam gambar itu persahabatan seorang anak dengan singa itu ya. Kalau singa itu mau mencari keuntungannya sendiri, sudah anaknya itu dilahap saja, selesai. Sikap yang tidak jujur itu harus dihindari dalam persahabatan. Menceritakan kejelekan teman, pantang itu, sahabatnya itu harus diceritakan kebaikannya saja. Meninggalkan sahabatnya dalam kesukaran, harus setia dengan sahabatnya itu. Nampak di situ persahabatan yang sedemikian indah. Karena persahabatan antara manusia dengan binatang. Begitu. Berikut sekarang. Sikap yang harus
dikembangkan dalam persahabatan. Dalam gambar itu nampak jerapah-jerapah. Itu saling membantu untuk mengambil sesuatu. Anak kecilnya kagum. Wow, ini ternyata ada binatang yang bisa kerjasama untuk mengambil sesuatu. Dengan naik di punggungnya, lalu menjadi tinggi. Begitu. Nah, yang harus dikembangkan dalam persahabatan itu, pertama, mengasihi sahabatnya seperti mengasihi dirinya sendiri. Tadi contohnya Yonatan dan itu Daud tadi itu. Rela berkorban untuk sahabatnya. Tadi dia yang dikorbankan itu baju perangnya, pedangnya. Kalau di sini dalam gambar jerapah itu, dia berkorban untuk berada di bawah temannya sehingga sesuatu bisa dicapai. Setia dalam kesukaran. Jerapah ini kesukaran untuk mengambil sesuatu. Karena setia, akhirnya dia kerja sama. Berikut, memberi penghiburan dalam kesusahan. Nah, begitu anak-anak. Kalau kita bersahabat, yang harus kita kembangkan itu ketika teman kita susah, kita memberikan penghiburan. Sekarang tugasmu. Kamu tulis itu, tugasnya itu, tentang bagaimana sikapmu terhadap Tuhan, juga terhadap sahabat. Kamu beri centang, kalau itu kamu lakukan, iya. Yang kamu centang tidak, kalau kamu tidak melakukan itu semua. Mudah kan tugasnya? Tidak sulit. Ya. Berikut kita mau menyanyikan lagu Yesus Engkau Sahabatku. Yesus Engkau sahabatku, teladanku dan penolongku. Dikala susah Engkau menghiburku, dikala takut Kau lindungi aku, di mana saja Kau besertaku. Yesus Engkau sahabatku, teladanku dan penolongku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus putra-Mu sendiri. Ia tidak menyebut kami sebagai hamba, tetapi menjadikan kami sahabatnya. Ia telah mengorbankan diri dengan wafat di kayu salib demi kebahagiaan kami. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.